Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Melanie dalam rubrik Legal Journal. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Van de Kur gitu ya, yang bertanya misal mau balik nama atau menjual rumah atau tanah tapi sertifikat masih atas nama orang tua yang sudah meninggal, bagaimana cara dan syaratnya? Oke, saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan balik nama terhadap sertifikat warisan begitu ya. Meski sebenarnya sudah menjadi hak milik para ahli waris gitu ya, para warisan-warisan itu, tapi kemudian warisan yang ditinggalkan oleh orang tua harus diurus pembagiannya dan juga legalitasnya agar kedepannya itu tidak terjadi masalah hukum atau tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh para ahli waris gitu ya, baik di antara para ahli waris ataupun bagi pihak luar begitu ya. Nah, apa saja yang memang perlu dilakukan untuk membuat sertifikat tanah warisan gitu ya? Siapkan surat-surat yang memang dibutuhkan. Nah, surat yang perlu dibutuhkan itu biasanya ya adalah surat nikah dari orang tua, kemudian surat kematian atau akta kematian orang tua, kartu keluarga, surat keterangan ahli waris dari desa atau lurah, surat pembagian harta warisan yang diketahui gitu ya atau ditandatangani oleh desa, dan juga akta kelahiran para ahli waris. Nah, kemudian daftar atau bukti dari harta kekayaan pewaris serta saksi-saksinya. Nah, saksi-saksinya ini biasanya adalah kepala RT dan juga kepala RW gitu ya, atau tetangga sekitar rumah yang memang mengetahui tentang ahli waris ini gitu ya. Nah, bagaimana kalau memang hanya salah satu saja orang tua yang meninggal, contohnya ayah yang meninggal gitu ya. Nah, ibu itu adalah ahli waris sehingga pengurusannya ini akan sama gitu ya. Hanya bedanya adalah kalau yang tadi kalau ayah dan ibu yang meninggal, ahli waris adalah anak-anak. Kalau ayah yang meninggal, maka anak-anak plus dengan si ibu, begitu ya. Nah, setelah mendapatkan surat keterangan hak waris gitu ya dari kelurahan, kemudian Anda akan melanjutkannya ke kantor pemerintahan kota setempat untuk mendapatkan fatwa waris. Setelah mendapatkan surat keterangan waris, kita akan membuat atau mengurus balik nama waris gitu ya. Nah, sebelum kita buat sertifikat tanah untuk para ahli waris atau yang namanya itu disebutkan di dalam sertifikat tanah ahli waris seluruhnya itu, maka terlebih dahulu kita akan melakukan proses turun waris atau biasanya kita sebut dengan balik nama sertifikat tanah gitu ya. Nah, kemudian kita dibuatlah APHB gitu ya, akta pembagian hak bersama begitu ya, di hadapan PPAT kabupaten atau kota madya yang berwenang, yang wilayah kerjanya itu meliputi letak tanah dan rumah yang dimaksud gitu ya. Jadi carilah PPAT untuk kemudian dibuat akta pembagian hak bersama. Setelah itu, setelah mendapatkan surat keterangan waris dan juga APHB gitu ya, Anda bisa langsung melanjutkan proses balik nama, dan dengan caranya adalah datang ke kantor BPN di wilayah tempat lahan wasiat itu berada gitu ya, dan datanglah ke loket layanan untuk kemudian diuruskan. Nah, apa saja yang memang diperlukan gitu ya? Yang pertama, kalian harus mengisi dan menyerahkan formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup gitu ya. Dan kemudian ada surat kuasa apabila memang ini dikuasakan. Jadi contohnya para ahli waris ini menguasakannya kepada notaris atau kepada orang lain untuk mengurusnya, maka harus dibuatlah surat kuasa. Kemudian fotokopi identitas pemohon atau para ahli waris gitu ya, dilampirkan KTP dan juga kartu keluarga dan juga kuasa apabila memang itu dikuasakan, yang kemudian sudah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket. Kemudian sertifikat tanah asli, surat keterangan waris yang dibuat di lurah, akta wasiat notaril begitu ya. Kalau sebelumnya dibuat wasiat oleh orang tua begitu ya, atau harus dalam bentuk akta wasiat gitu ya, bukan lisan ataupun tidak hanya dengan surat biasa. APHB yang sudah dibuat, akta pembagian hak bersama yang sudah dibuat di hadapan notaris juga, di hadapan PPAT begitu ya. Kemudian fotokopi SPPT PBB tahun berjalan yang tadi dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket gitu. Kemudian penyerahan bukti bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB gitu ya. Bukti bayar pajak penghasilan untuk perolehan tanah lebih dari nilai dari tanah itu lebih dari 60 juta gitu ya. Dan itu semua dikumpulkan, disatukan untuk diberikan kepada pegawai atau petugas loket di BPN. Nah, kemudian apa saja yang memang perlu disiapkan pada saat melakukan transaksi jual beli tanah atau rumah warisan gitu ya. Nah, sebenarnya apabila para ahli waris ini ingin langsung menjual warisannya gitu ya. Jadi contohnya ini warisan masih atas nama orang tua dan ingin menjual secara langsung warisannya,
maka sebenarnya para ahli waris ini tidak perlu melakukan proses balik nama terlebih dahulu. Karena nantinya pada saat pembeli akan melakukan balik nama, maka BPN akan melakukan proses balik nama ini tersebut ke nama ahli waris gitu ya. Jadi turun waris duluan baru kemudian ke atas nama dari si pembeli begitu ya. Nah, apa saja yang memang perlu dipersiapkan gitu ya untuk melakukan transaksi jual beli ini? Yang pertama, kita harus menyiapkan dokumen utama begitu ya yang harus dimiliki oleh para ahli waris, yang harus disiapkan. Yang pertama adalah akta kematian atau surat kematian dari pewaris atau dari orang tua. Kemudian surat keterangan ahli waris dari lurah gitu ya, atau dari notaris atau penetapan pengadilan mengenai siapa saja ahli warisnya yang sah dan bagaimana pembagiannya begitu ya, atau APHB yang tadi saya sudah jelaskan sebelumnya, APHB yang dibuat di PPAT. Kemudian kalian juga harus melengkapi dengan surat izin mendirikan bangunan yang sekarang ini sudah diganti dengan persetujuan bangunan gedung atau PBG gitu ya. Ini diserahkan kepada pembeli pada saat proses AJB ini sudah selesai ditandatangani. Kemudian bukti bayar rekening listrik, telepon, air, dan juga apabila memang ini pernah dijaminkan, maka kalian perlu melampirkan surat roya dari bank yang bersangkutan. Nah, beberapa hal yang harus disiapkan oleh ahli waris gitu ya dalam hal ini ingin menjual warisannya adalah apabila ini perorangan, maka yang perlu disiapkan adalah fotokopi KTP suami istri, fotokopi kartu keluarga, dan juga akta nikah begitu ya. Kemudian fotokopi keterangan WNI atau ganti nama untuk WNI keturunan gitu ya. Nah, kalau untuk perusahaan, fotokopi KTP direksi dan komisaris yang mewakili, fotokopi anggaran dasar lengkap dengan pengesahan dari Kemenkumham, dan kemudian surat pernyataan untuk menjual aset gitu ya. Kalau memang itu sebagian kecil aset ya dituliskan aja surat pernyataan untuk menjual sebagian kecil aset, atau seluruh asetnya ditulisnya surat pernyataan untuk menjual aset. Satu hal yang perlu diingat bahwa seluruh ahli waris pada saat melakukan jual beli gitu ya harus hadir, wajib hadir untuk menandatangani akta jual beli. Tetapi apabila salah satu ahli waris berhalangan hadir gitu ya, atau lebih banyak ahli waris berhalangan hadir, maka sang ahli waris ini wajib memberikan kuasa tertulis secara khusus kepada ahli waris lainnya. Jadi contoh ahli warisnya ada 6 gitu ya. Ternyata 5 orang ini sibuk atau 5 orang ini nggak mau hadir karena berhalangan hadir. Nah, 5 orang ini bisa memberikan surat kuasa kepada 1 orang ini gitu ya, kepada orang ke-6 ini untuk hadir mewakili atau menguasakannya untuk hadir dan melakukan transaksi jual beli di hadapan PPAT begitu ya. Nah, dalam hal ini sebenarnya bentuknya ini bisa berupa akta notaris, surat kuasa ini gitu ya, atau kuasa di bawah tangan yang dilengkapi dengan materai dan dilegalkan oleh notaris atau kita sebut dengan war making. Nah, ini yang kemudian dibawa oleh salah satu dari ahli waris ini untuk mengurus transaksi jual beli. Oke, demikian penjelasan saya mengenai syarat dan juga bagaimana caranya untuk melakukan transaksi jual beli terhadap warisan atas warisan yang ditinggalkan oleh orang tua yang sudah meninggal. Semoga ini bisa memberikan pencerahan dan memberikan jawaban buat kalian semua yang sedang mengalami permasalahan yang sama seperti itu. Jangan lupa untuk subscribe buat kalian yang belum subscribe, like dan komen. Dan kalau ada pertanyaan berkaitan dengan cara atau transaksi jual beli ataupun syarat-syarat mengenai jual beli warisan, silakan tulis di kolom komentar. Saya akan berusaha untuk menjawab satu persatu buat kalian semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam keadilan.